Bahasa Indonesia SMPKH Tunanetra kelas 7. Kompetensi dasar 3.2 menguraikan isi teks cerita pendek sederhana dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis braille dengan menggunakan pilihan kata yang tepat. Mari kita belajar tentang materi teks cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen adalah cerita yang habis dibaca sekali duduk. Panjang cerita pendek berkisar 500 sampai dengan 10.000 kata. Unsur cerita pendek ada dua, yaitu 1. Unsur intrinsik, 2. Unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ada 6, yaitu 1. Tema. Ada asmara, sosial, budaya, sampai keluarga. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh ada yang berperan sebagai orang baik, orang jahat, atau orang yang biasa saja. Sedangkan penokohan dapat dikenalkan dengan cara mendeskripsikannya atau melalui dialog yang dilakukan si tokoh dalam cerita. 3. Latar. Latar dalam cerita dapat berupa latar tempat, latar waktu, maupun latar peristiwa. Yang keempat adalah alur. Alur dalam cerita pendek yang digunakan adalah maju, mundur, mundur maju, atau bahkan campuran. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan bisa berupa orang pertama, aku atau saya, orang ketiga, dia, nama tokoh, atau mereka, dan bisa juga menggunakan sudut pandang orang kedua. Yang keenam, amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun cerpen dari luar. Unsur-unsur ekstrinsik ada 2, yaitu 1. Latar belakang hidup pengarang. 2. Keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal penulis dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalkan, kondisi perekonomian, situasi sosial politik, dan lainnya. Selanjutnya adalah struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek ada 5, yaitu 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju pada adanya konflik. 4. Puncak konflik atau klimaks. 5. Penyelesaian. Yang terakhir tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yaitu 1. Berdasarkan kisah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tidak mendeskripsikan tokoh secara detail, tetapi dapat memberikan gambaran sifat dari tokoh tersebut. 3. Menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. 4. Menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa saja. Cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih semuanya.